Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Tiara Putri dengan NPM 24782008. Di sini saya akan mengerjakan tugas di mata kuliah Jaringan Komputer 2. Eh, di sini eh, saya akan mengerjakan tugas di paket tracer 934, yaitu paket tracer Data Center Exploration atau physical mode ya, teman-teman. Dan di sini ada objektif atau eh, ada objektifnya atau tujuannya. Di sini exploring data, the bentar. Nah, exploring di sini yang pertama itu kita melakukan exploring, explore atau menjelajahi karakteristik pusat dari data kecil. Untuk bagian yang kedua itu kita create, membuat rencana untuk memperluas pusat data yang ada. Bagian yang ketiga yaitu atau part yang ketiga itu kita membuat mengkonfigurasi perangkat pusat data untuk memperluas kapasitas. Selanjutnya yaitu di background atau di latar belakang itu cukup panjang di sini. Yang pertama itu pusat data sering disebut sebagai otak suatu organisasi yang menyimpan dan menganalisis sebuah data. Nah, menyediakan komunikasi baik internal maupun kepada klien dan menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Nah, selanjutnya itu pusat data harus dibangun sedemikian rupa untuk sehingga dapat menyediakan kegiatan produk dan layanan secara aman dan efisien terlepas dari bencana apapun itu yang terjadi. Seperti itu. Selanjutnya, ada banyak sistem perbedaan yang terlibat dalam pembangunan ini, gitu, teman-teman. Pembangunan pusat data ini seperti itu. Nah, tetapi untuk kegiatan ini kita hanya akan membahas komponen jaringan. Jadi kita akan membahas komponen jaringannya saja. Nah, yang pertama, pusat dapat bervariasi ukurannya, mulai dari bahaya, beberapa server hingga menampung ratusan atau bahkan ribuan server. Nah, berapapun ukurannya, pusat data harus dibangun dengan cara yang sangat terorganisir untuk menyederhanakan manajemen eh, dan pemecahan masalah lingkungan yang kompleks. Nah, karakteristik desain untuk menghilangkan titik kegagalan tunggal ini dapat melibatkan penambahan perangkat ekstra untuk menyediakan redundansi. Redundansi sendiri itu adalah perangkat yang double atau jalannya double switch, teman-teman. Redundansi itu dua ya. Fisik dan atau menggunakan teknologi seperti Voice Hope Redundancy Protocol atau biasa disebut FHRP dan algoritma tautan untuk menyediakan redundansi logisnya. Nah, dalam analisis paket data, dalam aktivitas paket tracer, physical mode PTM, PTPM activity, ini sebagai besar perangkat pusat data terkontrol dan teronton dan statel sudah terpasang dan terkonfigurasi. Anda harus saja dipekerjakan untuk memenuhi penyeberangan saat ini untuk memperluas dari kapasitas pusat data tersebut di Ternetan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat topologinya. Itu ada tiga tempat, teman-teman. Anggaplah ini tempat pertama. Ini coba kita zoom in. Wingman, ya kan? Yang pertama itu Winningman, yang kedua itu satelit, yang ketiga adalah Toronton, ya. Seperti itu. Jadi ada tiga tempat. Nah, untuk instruksi yang pertama itu explore the crates of small data center. Kita melakukan menjelajahi katalisis pusat data center. Nah, jelajahi dan letak fisik pusat data seperti di kantor cabang di Whitman. Di Whitman, oh, gitu. Baik office. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini ya, tipenya. Terus
Nah, ini bisa dilihat kabel-kabelnya yang terhubung seperti ini. Selanjutnya yaitu ke kita melakukan konfigurasi logis. Nah, terus sudah kita bagian ketiga kita melakukan konfigurasi perangkat pusat data untuk memperluas dari kapasitas pusat dari sebuah data. Seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir itu kita melakukan sambungan kabel untuk perangkat rak. Seperti itu. Kita melakukan sambung-sambung menyambung dari sebuah kabel seperti itu. Nah, jadi di sini bisa teman-teman baca, yaitu yang pertama melakukan explore the tracing of the small data center. Oh, bisa ini. Oh. Terus bagian yang kedua, create a plan of expanding the cluster data center. Sebagian yang ketiga itu configure the data center device to expand data center capacity. Nah, di sini ada pertanyaan, beberapa pertanyaan yaitu eh di sini ada interface-nya, ada IP address di interface internet satu, alamat IP-nya berapa, subnetnya berapa, default-nya berapa, default gateway-nya berapa, dan DNS address-nya berapa. Nah, dari analisis yang telah dilakukan sebelumnya itu untuk di internet, flash internet satu, di sini itu alamat IP-nya 172.16.51 dan titik satu, terus untuk di pas internet yang kedua, pas internet satunya itu 10.16.511 dengan submatch 255.255.00. Nah, default gateway-nya 172.16.025. Untuk yang pas internet satu 10.16.0.254. Nah, mungkin sampai bawah itu rata-rata sama ya teman-teman, cuman beda di bagian kalau yang di bagian DCRS 5 ini eh 511, kalau yang di DRS 2 ini 52, 53, 54 dan selanjutnya. Seperti cuman beda di bagian networknya saja ya teman-teman. Nah, mungkin jika aku ada kurangnya, sampai di sini saja tugas video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.